Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana debat calon wakil presiden baik dari paslon nomor 1, paslon 2 dan paslon 3, yang mana kita lihat mereka bertiga alhamdulillah luar biasa semangatnya, mempunyai tujuan yang satu tidak lain dan tidak bukan agar masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat yang tentram, sejahtera. Keadaan yang berlangsung sangat kondusif, dan yang paling penting adalah para pendukung antara paslon 1, 2, dan 3 berlangsung dengan damai. Artinya kita tidak salah memilih, ataupun masing-masing partai tidak salah untuk mengusung daripada calon-calon mereka. Namun yang perlu diperhatikan adalah di dalam sejarah Indonesia, di mana calon wakil presiden nomor urut 2 boleh dikatakan Bapak Gibran itu merupakan salah satu calon wakil presiden termuda sepanjang sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini. Banyak dari masyarakat ataupun beberapa pihak-pihak oposisi yang mengatakan bahwasannya Pak Gibran ini terlalu muda, sehingga ada juga memang beberapa orang, ya boleh dikatakan ada yang ceramah ketika dia menjadi ustadz, dia sampaikan kepada publik, dia sampaikan kepada jamaah bahwasannya kita harus meniru Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun, tidak lagi muda. Nah, cara berpikir ustadz ini kalau menurut saya adalah salah jika dibandingkan dengan Pak Gibran. Mengapa demikian? Untuk mengangkat seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi ataupun rasul, itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sedang memilih seorang pemimpin yang mana menurut aturan baku undang-undang ataupun peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk memilih daripada presiden dan wakilnya adalah melalui daripada pemilu. Artinya hak suara masyarakat. Nah, oleh karenanya sangat jauh berbanding terbalik bila mana proses dipilihnya Gibran disamakan, dibandingkan dengan diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Itu satu. Kemudian yang kedua, jika kita berbicara tentang dunia politik, sepanjang zaman kepemimpinan seharusnya kita juga harus menengok sejarah, di mana dahulu ada kerajaan Mughal yang ada di India. Nah, kerajaan Mughal yang ada di India ada salah satu rajanya namanya Raja Jalaluddin Muhammad Akbar. Nah, ini perlu diketahui, Raja Jalaluddin Muhammad Akbar ini adalah raja Islam yang ada di India, yang saat itu dilantik, diangkat menjadi raja saat usia masih belasan tahun. Artinya masih muda. Nah, kalau dibandingkan dengan ini sejajar, ya, karena sama-sama di dalam dunia perpolitikan. Kemudian kita lihat lagi bagaimana sejarah dinasti Ottoman, atau yang kita sering ketahui adalah Khilafah Utsmaniyah, di mana di dalam Khilafah Utsmani ada seorang sultan bernama Mehmed Al-Fatih, ya, yang membebaskan daripada Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul. Perlu diketahui oleh masyarakat
bahwa saat itu Sultan Mehmed Al-Fatih berusia berapa tahun? 21 tahun. Ketika memimpin perang untuk membebaskan atau menaklukkan daripada tanah Konstantinopel. Dan jangan lupa bahwasannya Konstantinopel ini ditaklukkan sebagaimana hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Artinya jikalau kita ingin berbicara secara agama, tidak ada larangan bagi kaula muda, anak muda yang memang sudah memenuhi persyaratan standar baku yang sudah diatur oleh negara ini untuk menjadi pemimpin. Ya. Sehingga oleh karenanya di sini Gibran telah membuktikan bahwa beliau adalah seorang anak muda yang memang tidak jauh ketinggalan dengan orang-orang tua. Dan perlu kita perhatikan bahwasannya hanya satu yang tidak dapat dikejar oleh manusia. Apa salah satunya? Yaitu usia, umur. Ketika seseorang memiliki usia 40 tahun, maka orang yang berusia 20 tahun tidak dapat mengejar umur yang 40 tahun tersebut. Bahkan di atasnya itu sangat mustahil. Namun ada banyak ya yang dapat dikejar oleh anak muda terhadap orang-orang yang lebih tua. Di antaranya adalah ilmu, pengetahuan. Ya. Jangan pernah merasa yang tua itu lebih sombong dengan yang muda. Kenapa? Karena ilmu itu bisa dikejar oleh anak muda. Berapa banyak orang-orang yang tua yang tidak bisa mengaji Iqra, sedangkan anak muda sudah banyak di zaman ini yang sudah hafal Al-Quran. Nah, ini membuktikan bahwa kualitas ilmu bisa dikejar oleh anak muda. Begitu pula dengan harta. Harta pun masalah duniawi bisa dikejar oleh anak muda. Gitu. Berapa banyak anak-anak muda yang generasi milenial sekarang ini yang telah sukses. Ya. Nah, oleh karenanya banyak yang bisa dikejar oleh anak muda. Oleh karenanya zaman sekarang tidak berlaku lagi istilah orang yang lebih tua itu sudah banyak makan asam garam. Kenapa? Karena banyak prestasi-prestasi yang memang dikejar oleh anak muda. Pun demikian, tetap kita seorang muslim yang kita lihat adalah akhlak ataupun adab. Nah, akhlak ataupun adab ini diatur sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana adab orang yang muda kepada yang tua dan yang tua kepada yang muda. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa yu'akkir kabirana. Bukanlah daripada golongan kami, kata Rasulullah, bukan daripada golongan umat Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang tidak menyayangi, mencintai anak yang muda, orang yang lebih muda, dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Nah, oleh karenanya bila mana ada orang yang lebih dewasa, menganggap dirinya lebih dewasa, namun tidak punya kasih sayang terhadap orang yang muda, itu bukan daripada ajarannya Rasulullah. Begitu pula dengan orang-orang anak-anak muda ini, bila mana tidak punya adab dengan yang tua, itu pun bukan daripada akhlaknya Rasulullah. Namun debat cawapres telah membuktikan bagaimana Pak Gibran dengan intelektualnya, kemampuan dia berdebat, kecerdasannya di dalam dunia politik, kecerdasan dia di dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di negara. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah sikap hormat beliau kepada orang-orang yang lebih tua. Oleh karenanya Pak Gibran bin Bapak Haji Joko Widodo membuktikan adalah sebagai generasi muda yang insya Allah kedepannya akan dibawa oleh beliau menjadi Indonesia emas. Nah, ini sangat luar biasa, dimana jangan ada lagi framing yang mengatakan bahwasanya anak muda itu tidak pantas untuk memimpin dengan membawa ini, dengan membawa itu. Nah, ini saya rasa ya sudah saya jelaskan di awal tadi, bagaimana sejarah membuktikan banyak sultan-sultan, kerajaan-kerajaan Islam yang dipimpin oleh generasi muda saat itu dan berhasil. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.